Setelah selesai nonton video ini, gue yakin sebagian dari kalian akan berharap menjadi disleksia. Dan bagi kita yang disleksia, jangan berkecil hati karena gue yakin video ini akan merubah cara pandang kita terhadap kekurangan kita. Gue berharap video ini akan membuat kekurangan kita menjadi sesuatu yang spesial dari Tuhan. Dan selamat datang di channel 321 Mulai. Channel ini membahas buku finance dan investasi yang telah gue baca. Tapi kali ini agak sedikit berbeda. Karena menurut gua, buku ini sangat menginspirasi dan menarik sekali untuk dibahas. Topik kali ini adalah tentang Theory of Desirable Difficulties dari buku David and Goliath karya Malcolm Gladwell. Dan langsung aja, 3, 2, 1, mulai. Bagian 1. Penderita disleksia. Siapa sih yang gak tahu Richard Branson, pendiri dari Virgin Group? Atau gak Deddy Corbuzier, YouTuber Indonesia dengan pendapatan miliaran per bulan? Atau nggak kalian tahu nggak perusahaan furniture IKEA? Itu nama pendirinya Ingvar Kamprad dan mereka semua adalah penderita disleksia. Dan mungkin ada yang belum tahu apa itu disleksia. Penjelasan singkatnya aja, penderita disleksia itu tidak bisa membaca dan memproses kata-kata selayaknya orang normal. Hal ini disebabkan saraf otak yang tidak berkembang baik saat dalam kandungan. Untuk detailnya kalian bisa cek di Google. Nah, yang bikin kasihan adalah penderita disleksia seringkali dikucilkan atau dihina-hina karena mereka sulit untuk membaca dan artikulasi bicaranya tidak jelas. Contohnya, mereka ngomong kentut jadi tentut. Masyarakat banyak yang tidak tahu tentang disleksia dan menganggap penderita disleksia adalah orang bodoh karena tidak bisa membaca dan artikulasi bicaranya tidak jelas. Tapi sebenarnya orang disleksia itu tidak bodoh. Cara belajar orang disleksia harusnya dibedakan dengan orang normal. Jika orang disleksia diberikan cara belajar yang tepat dan sesuai, maka mereka bisa belajar seperti layaknya orang normal. Bagian kedua, kenapa penderita disleksia banyak yang sukses? Penelitian di Amerika menyatakan hampir 50% pengusaha sukses itu punya gangguan atau kesulitan dalam belajar yang bisa dikategorikan disleksia. Contohnya ada banyak, seperti pengusaha Richard Branson, Deddy Corbuzier, pendiri IKEA Ingvar Kamprad, Walt Disney, Henry Ford, Barbara Corcoran, John Diamond, dan Charles Schwab, dan masih banyak lagi. Banyak artis juga yang penderita disleksia, contohnya seperti Keanu Reeves, Jennifer Aniston, sutradara Steven Spielberg. Kalau nggak percaya, kalian lihat film Keanu Reeves. Kenapa Keanu Reeves ketika main film itu selalu nggak banyak bicara? Itu karena dia penderita disleksia dan dia susah baca skrip. Jika kalian pengen tahu lebih banyak orang sukses penderita disleksia, kalian bisa cek di Google aja sendiri. Jadi, kenapa banyak orang disleksia bisa sukses banget? Kenapa orang yang sulit membaca dan artikulasi bicaranya nggak jelas bisa jadi sukses dalam karir dan usaha mereka? Kenapa hampir 50% pengusaha sukses adalah orang disleksia? Apa bumbu rahasianya? Jadi, ada 3 faktor yang membuat mereka, orang disleksia, bisa menjadi lebih hebat dari orang normal. Faktor pertama adalah Theory of Desirable Difficulties. Faktor kedua adalah tidak pernah membuang kesempatan. Faktor ketiga adalah mentalitas sudah terbiasa susah. Yuk kita bahas satu persatu. Bagian ketiga, Theory of Desirable Difficulties. Dalam dunia psikologi, ada teori yang namanya Theory of Desirable Difficulties. Penjelasan gampangnya tentang teori ini adalah sebuah keadaan di mana suatu masalah ditambah dengan sedikit kesulitan akan membuat subjek untuk berpikir lebih untuk mencari solusi dan jadi lebih berhati-hati terhadap masalah. Jika hal ini sering terjadi pada subjek tersebut, maka kemampuan berpikir subjek tersebut akan menjadi lebih baik karena subjek selalu dipaksa untuk berpikir lebih. Penelitian pun sudah dilakukan terhadap beberapa orang yang diberikan sebuah masalah untuk diselesaikan ditambah sedikit kesulitan atau rintangan ketika menyelesaikan masalahnya. Tes ini dilakukan selama berbulan-bulan lamanya terhadap subjek tersebut. Hasilnya, subjek yang selalu diberikan masalah ditambah kesulitan dapat berpikir lebih cepat dan kreatif dibandingkan orang normal lainnya. Theory of Desirable Difficulties ini terjadi pada penderita disleksia yang sukses, di mana sebuah masalah ditambah sedikit kesulitan lagi membuat mereka dipaksa untuk berpikir lebih. Penderita disleksia sudah melatih Theory of Desirable Difficulties ini sejak kecil, sejak duduk di bangku sekolah. Contohnya, sebuah masalah ketika ujian sekolah,
ditambah kesulitan untuk membaca buku teks, jadi mereka harus cari cara alternatif untuk belajar. Contohnya seperti dengerin guru di kelas, suruh orang tua bacain buku teksnya, atau dengan cara lain. Murid disleksia ini dipaksa untuk berpikir lebih. Selain mikirin ujian sekolahnya, mereka juga harus mikirin cara belajar efektif yang bisa membantu mereka. Tidak dalam bidang edukasi aja, dalam bidang kehidupan lainnya juga sama. Orang disleksia seringkali harus mencari cara alternatif untuk bisa menyeimbangi kekurangan mereka. Dan karena sudah terbiasa untuk selalu berpikir ekstra, orang disleksia tanpa disadari telah melatih otak mereka untuk selalu berpikir ekstra. Jadi jangan heran jika penderita disleksia lebih pintar dan kreatif dibandingkan orang normal, karena mereka selalu dipaksa untuk berpikir ekstra. Bagian keempat, tidak pernah buang kesempatan. Orang disleksia lebih cenderung sensitif terhadap kesempatan, karena mereka jarang mendapatkan kesempatan terutama dalam dunia kerja. Kenapa jarang dapat kesempatan kerja? Karena biasanya nilai edukasi orang disleksia itu kurang bagus karena mereka sulit untuk membaca dan belajar. Nilai kurang bagus, tidak banyak perusahaan yang mau mempekerjakan mereka. Udah begitu, bos mana ada yang mau punya karyawan yang sulit baca dan sulit bicara? Seringkali ketika bos tahu karyawannya sulit membaca, karyawannya langsung dipecat, dikira mereka bodoh karena nggak bisa baca. Karena itu, jika ada kesempatan datang, orang disleksia itu jarang membuang kesempatan itu. Karena nggak banyak kesempatan yang datang ke mereka. Mereka akan berusaha mati-matian untuk memanfaatkan kesempatan itu. Terkadang karena kesempatan tidak kunjung datang, orang disleksia harus membuat kesempatan mereka sendiri. Karena itulah seringkali orang disleksia membuat kesempatan mereka sendiri dengan menjadi pengusaha, menjadi bos atas diri mereka sendiri. Menjadi pengusaha lebih baik bagi orang disleksia karena mereka yang pegang kendali atas kondisi kekurangan mereka. Karena alasan inilah juga kenapa hampir 50% pengusaha sukses adalah orang disleksia. Karena banyak orang disleksia yang lebih memilih untuk menjadi pengusaha, membuat kesempatan bagi diri mereka sendiri. Bagian kelima, mentalitas terbiasa susah. Orang disleksia punya mental yang lebih kuat daripada orang normal lainnya. Orang disleksia tidak takut gagal karena sudah terbiasa dengan kegagalan. Bayangkan aja ketika sekolah, orang disleksia banyak mengalami kegagalan dalam belajar. Ketika kerja, orang disleksia banyak mengalami penolakan dari perusahaan karena ijazah mereka kurang bagus. Orang disleksia juga banyak yang di-PHK karena mereka tidak bisa membaca, dikira mereka itu bodoh. Orang disleksia sejak kecil sudah terbiasa susah, terbiasa harus kerja ekstra keras karena kekurangan mereka. Mereka tidak takut susah dan gagal, karena mereka sudah terbiasa dengan kesusahan dan kegagalan. Mereka tidak takut mencoba walaupun susah dan akan gagal. Mentalitas inilah yang tidak dipunya oleh orang normal. Jadi jangan heran jika mental orang disleksia lebih kuat dibandingkan orang normal. Bagian keenam, belajar dari orang disleksia. Tanpa disadari, orang disleksia telah membangun sifat-sifat yang menjadikan seorang pengusaha jadi sukses. Yaitu, pertama, terbiasa dengan masalah. Yang kedua, punya mental kuat yang tidak takut gagal. Ketiga, kemampuan berpikir ekstra untuk menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, pintar melihat kesempatan. Hal-hal inilah yang membuat orang disleksia sangat sukses dalam karir dan usaha mereka. Karena kesulitan mereka lah yang membuat mereka menjadi lebih hebat daripada orang normal lainnya. Tapi, ada juga penderita disleksia yang mengalami depresi dan bunuh diri karena kekurangan mereka. Karena itu, sebarkan video ini kepada saudara dan teman kalian penderita disleksia, bahwa kekurangan mereka bisa menjadi kekuatan mereka, bahkan bisa menjadi berkah lebih dibandingkan mereka yang dilahirkan normal. Seperti kata Jack Ma, di setiap masalah ada tersimpan kesempatan. Jadi, latih mental kita untuk selalu siap menghadapi masalah seperti orang disleksia. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Cheers guys!